Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada kata yang pantas terucap dari lisan kita kecuali alhamdulillahi rabbil alamin. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau ingin hitung-hitung kata Allah nikmatku, tak sanggup kau menghitungnya. Banyak hari ini fasilitas yang Allah berikan kepada kita secara gratis. Saat ini mata kita bisa melihat dengan baik. Telinga kita bisa mendengar dengan baik. Jantung kita bisa berdetak dengan normal. Nadi kita mendenyut, darah mengalir, dan lain sebagainya. Di tengah hiruk pikuk kehidupan kita saat ini, yang satu dua menjadi problematika hidup kita, namun di balik itu semua, ada jutaan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang pantas dan patut untuk kita syukuri. Ini kenapa alhamdulillah adalah kata pertama yang harus kita ucapkan ketika kita bangun dari tidur. Karena tidur adalah mati kecil. Makanya kita sering membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Terima kasih ya Allah telah Engkau hidupkan lagi aku dari mati kecil. Hadirin, banyak kasus, banyak fenomena yang kita lihat. Banyak orang yang tidak dihidupkan lagi dari tidurnya atau dari mati kecilnya. Maka itu salah satu hikmah kenapa kita disunnahkan untuk mengucapkan alhamdulillah ketika kita bangun dari tidur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Khatib mengajak kita semua untuk sama-sama selalu dan mendawamkan untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembari mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kelak syafaat beliau yang kita harapkan di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hemat saya satu buku dengan judul Sirah Nabawiyah Rahiqul Maktum. Salah satu penulis yang fenomenal, yang terkenal, yang bukunya banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa penjuru dunia. Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kalau kita harapkan buku ini atau kisah Nabi dibacakan di sekolah, maka itu hanya sepersekian persen. Artinya apa? Kita bawa ke rumah, kita baca bersama keluarga kita 5, 10, 15 menit saja. Itu bisa menjadikan pondasi keimanan mereka terhadap Nabi mereka, keimanan mereka terhadap Nabi kita Muhammad SAW, dan menumbuhkan kecintaan dengan memperbanyak selawat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Khatib juga mengajak kita untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terlalu kompleks makna takwa ini, maka para ulama kita mencoba sebuah definisi agar maknanya begitu komprehensif. Takwa adalah imtitharu awamirillahi wajtinabu nawahi. Ketika kita menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang, itulah definisi takwa. Sedaya upaya kita
melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan sedaya upaya kita menjauhi segala apa yang Allah larang. Insya Allah lencana takwa akan menempel di diri kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang saya bacakan tadi surah Ibrahim ayat 7. Ayat ini sering kita dengar. Ketika kau bersyukur kepadaku, aku tambah, kata Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi ketika kau kufur terhadap nikmatku, tunggulah azabku sangat pedih. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin rahimakumullah. Di antara problematika hidup kita saat ini, di antara kita mungkin di masjid ini ada di antara kita yang terkena penyakit. Penyakit itu tak sembuh bertahun-tahun. Sudah pergi berobat ke sana dan kemari, ke luar negeri, sudah menghabiskan ratusan juta untuk mengobati penyakitnya itu, namun tak kunjung mendapatkan kesembuhan. Atau barangkali di antara kita ada seorang suami yang belum juga mendapatkan momongan, diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki anak. Barangkali di antara kita ada pula yang terlilit hutang atau sedang mencari pekerjaan barangkali, atau ingin derajatnya atau ingin jabatannya naik. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari seluruh problematika hidup kita itu adalah cara Allah untuk mencoba menaikkan derajat kita, untuk mencoba agar kita bisa dites atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, seberapa takwa kita kepada Allah, seberapa sabar kita terhadap ujian Allah, seberapa bersyukurnya kita terhadap pemberian yang Allah berikan kepada kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika pintu syukur tidak kita buka di dalam hati kita, niscaya dunia dan seluruh isinya tidak akan puas kita dapatkan. Maka apa yang terjadi? Kita akan sibuk untuk mengejar dunia, dunia, dan dunia. Namun pertanyaannya, apakah tidak boleh mengejar dunia? Boleh. Wa'amal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kau kejar duniamu seolah-olah kau hidup selama-lamanya. Silakan. Kita umat Islam juga butuh orang-orang kaya agar apa? Agar kita bisa bantu saudara-saudara kita. Kita juga bisa beramal ibadah dengan saudara-saudara kita, dengan harta yang kita punya. Tapi jangan pernah lupakan konsep di akhirnya, wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu qada. Kau juga harus ingat dengan akhiratmu seolah-olah esok kau akan mati. Hadirin, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal sudah datang menjemput, tak bisa kita majukan, tak bisa kita mundurkan. Seberapa banyak pun harta yang kau miliki, seberapa tinggi pun jabatanmu, seberapa hebat pun prestasimu, kalau ajalmu sudah datang, Allah akan cabut kapan itu ditakdirkan kepada kita. Pertanyaannya, apakah harta yang banyak tadi bisa menyelamatkan kita ke alam kubur? Bisa membantu kita untuk menjawab soalan-soalan di alam kubur? Dalam Al-Quran disebutkan orang yang mati minta dihidupkan lagi kepada Allah. Ya Allah, hidupkan kami bareng sejenak saja ya Allah. Sebentar saja ya Allah. Apa yang mereka minta? Salat bukan. Naik haji bukan. Puasa tidak. Yang mereka minta adalah fa'as-sadaqah. Maka kami akan bersedekah. Kenapa? Sedekah itu akan menyelamatkan kita di alam kubur. Maka hadirin, jika sayang terhadap diri kita saat ini, maka banyak-banyaklah berinvestasi untuk alam kubur kita. Bersedekah. Tidak ada pernah terdengar orang yang bersedekah akan jatuh melarat, miskin, tak ada. Malah kebalikannya. Orang yang banyak bersedekah, rezekinya akan lancar. Kenapa? Dia sadar hartanya tidak akan bisa menyelamatkan kita. Pagi kita dicabut Allah nyawanya. Siang kita akan dikebumikan pada zuhur misalnya. Sore keluarga kita, anak-anak kita akan sibuk menghitung-hitung harta kita. Membagi-baginya, aku bagian ini, aku bagian itu. Tak ada satupun yang bisa memastikan kita didoakan di alam kubur. Dengan doa yang sederhana saja. Rabbi fidli wali walidayya. Tak ada yang bisa memastikan hadirin. Maka saat ini banyak orang yang lupa bahwa hidup ini sejatinya bukanlah tempat tinggal. Tapi hidup ini sejatinya adalah tempat kita meninggal. Maka ketika dunia ini adalah tempat kita meninggal,
maka kita akan mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat. Maka siapkanlah investasi terbaik kita menuju akhirat. Banyak bersedekah, banyak bantu orang, banyak berinfak. Maka salah satu sedekah yang luar biasa, yang mengalir pahalanya, meskipun kita sudah meninggal adalah sedekah jariah. Sedekah yang masa pakainya panjang meskipun kita sudah meninggal, tapi investasi yang kita tinggalkan di atas dunia terus mengalir pahalanya, meskipun kita sudah meninggal. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ingin mengajari ikan berenang, bukan ingin mengajari limau berluri, tapi sesama Muslim kita harus saling nasihat menasehati, saling mengingatkan di antara kita bahwa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun perbuatan baik dan buruk yang kita lakukan, maka sekecil itu pula lah kita akan dihitung dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat. Maka apapun yang kita lakukan di atas dunia, muaranya harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat kerja baca bismillahirrahmanirrahim. Di perjalanan kerja subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Selesai kerja alhamdulillah. Berangkat kerja lagi bismillah lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Apa salahnya ketika lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang hebat, kalimat sakti yang luar biasa, ketika perjalanan Allah cabut nyawa kita, maka tercatat kita meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup, ada satu gambaran nanti di akhirat. Yang gambaran ini panjang, dituliskan oleh para mufassir kita dalam surah Abasa. Ketika nanti perjuangan kita di atas dunia, memperjuangkan sejengkal perut anak dan istri kita, memperjuangkan kemewahan yang kita punya di atas dunia, memperjuangkan sekolah anak-anak kita. Kelak di akhirat dalam surah Abasa dijelaskan itu semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada satupun yang bisa membantu kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'atis sakham yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari di mana ketika terdengar suara yang memekakkan telinga, itu adalah hari kiamat. Saudara akan lari dari saudaranya, ayah tak peduli dengan anak-anaknya, teman kita, sahabat kita akan tunggang langgang meninggalkan kita. Saat itu hadirin, tak ada satupun yang bisa menolong kita kecuali amal ibadah kita. Saat itu, saudara kita yang kita sayangi, kita berjuangkan di atas dunia, tak akan bisa membantu kita. Istri yang kita cintai, anak yang kita sayangi, kita perjuangkan siang hari, siang malam kita bekerja untuk mereka. Namun saat itu tiba, hanya amal ibadah kita yang ditanya, apa yang selama ini kau lakukan di atas dunia? Seberapa banyak kau ingat dengan kematianmu? Maka amal ibadah kitalah yang akan membantu kita. Maka dari itu, banyak-banyak kita berinvestasi untuk akhirat kita. Karena orang yang cerdas sesungguhnya adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk perjalanan panjang kepada Tuhannya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih, la tamutunna illa wa antum muslimun.
وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة